Baik, terima kasih. Sangat beruntung sekali kita bisa menyaksikan acara ini karena kita sedang membahas syair tanpa waton bersama penciptanya dan juga pelantunnya dan juga orang di balik syair tanpa waton ini. Saya bersama Kiai Nizam As-Sofa, pengasuh Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa Simo Ketawang Wonoayu Sidoarjo. Sebagai data, beliau ini alumni, dulu pernah menyantri di Pondok Pesantren Darul Falah Krian Sidoarjo, juga pernah di Pondok Pesantren Lirboyo, dan juga pernah di Pondok Pesantren El Nur El Kasyaf yang diasuh oleh almarhum Kiai Dawam Anwar di Bekasi, Jawa Barat. Dan beliau ini mempelajari sastra Arab di Kulliyatul Lughah Al-Arabiyah Syu'bah Amah di Jamiatul Azhar, di Al-Azhar, di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Makanya tidak heran kenapa kemudian syair tanpa watonnya memang berkelas dunia seperti ini. Terus kalau syair yang kemudian lagu tadi dari Mbah Ridwan, Bangil, itu kalau dari sisi sastra itu masuk apa Gus? Itu masuk bahar apa itu Gus? Bahar, kalau di Jawa nggak ada bahar. Bahar Tapi ya memang tapi memang di Al-Azhar sendiri kajian-kajian sastra-sastra kayak begini itu dikenal nggak Gus? Sangat dikenal. Kalau di Kulliyatul Lughah ya dikaji sedemikian rupa. Ya. Kalau secara singkat kajian terhadap lagu ini sendiri gimana Gus? Ya ada ya. Ada ya di materi arud dan kawafi itu dikaji sedemikian rupa. Dan ini memang sepertinya mengena di hati. Iya. Gus, ngapunten, mungkin para pemirsa ingin ngaji dalam waktu singkat ini terhadap syair-syair panjenengan Gus. Monggo Gus. Nggih. Dipun melai dari yang pertama Gus. Nggih. Apa dilakukan? Nggih Gus, nggih pengin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Langsung aja barangkali. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan, rina wengine tanpa pitungan. Kita semua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu syai'in dhibalin la yubda'u bihamdillah fahuwa aqta'. Segala sesuatu penting, setiap masalah penting yang tidak diawali dengan muji syukur, memuji-muji kepada Allah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Syair tanpa waton ini pun juga dibuka dan dimulai dengan hamdalah. Kita hamdalah basa Jawa. Basa Jawa. Hamdalah basa Jawa. Yang kita semua tidak bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita sesungguhnya tidak bisa membalas dengan yang sebenarnya. Tanpa pitungan. Tanpa pitungan. Terus. Langsung masuk ke materi inti pesan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat blaka, kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara. Setiap bait syair tanpa waton ini sesungguhnya terinspirasi dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Di bait kedua itu kita semua tahu bahwa Rasulullah bersabda, sayati ala ummati zaman kathirul khutaba qalilul fuqaha. Sayati ala ummati zaman,
yusalluna wa la yusalluna, dan seterusnya. Kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu, dan seterusnya. Banyak lagi sebetulnya yang masih kurang populer di masyarakat umum. Dan panjenengan ada kalimat sangat bernas menurut saya. Ya. Ojo mung ngaji syariat bloko. Ini sesungguhnya kalau di kitab-kitab tasawuf, saya yakin teman-teman pesantren yang mengkaji buku-buku tasawuf itu sudah paham, udah lazim lah. Syariatu bila haqiqah. Itu sudah, saya rasa semua yang mondok-mondok itu sudah paham. Kalimat-kalimat itu justru dimunculkan oleh tokoh-tokoh fikih semacam Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Artinya syariat itu harus ditasawufi. Harus ditasawufi. Akhlaki. Betul. Karena kalau tidak begitu maka gur pinter dongeng lan bahaya, nulis lan maca tok. Dan itu sudah disinggung jauh-jauh hari oleh baginda Rasul. Akan datang suatu masa pada umatku, banyak di antara umatku yang hanya pandai bicara saja, tapi mereka tidak paham yang sesungguhnya apa yang mereka bicarakan atau yang mereka khutbahkan, lebih-lebih dalam perilaku sehari-hari, alias ya munafik lah, munafik. Bahkan diancam di dalam Al-Quran yang hanya bicara saja. Betul. Banyak sekali sebetulnya ayat-ayat dan hadis yang mendukung ini. Dan sebenarnya ini memang terambil dari Al-Quran, hadis, ijma' lan qiyas. Luar biasa, ini artinya memang udah kayak Gus ya. Iya. Baik Gus. Yang ketiga, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane. Kafire dhewe dak digateke yen isih kotor ati akale. Ini di kenyataan baik zaman sekarang maupun zaman dulu, khususnya pasca 300 tahun Hijriah. Pasca 300 tahun. Sekitar tahun 1000 Masehi ya, 1100. Kenapa Gus? Munculnya syekh-syekh tasawuf itu dikarenakan memang banyak sekali kelompok-kelompok saudara kita muslim yang jika dilihat dari kacamata tarekat hakikat atau kacamata yang sesungguhnya lah, banyak penyimpangan-penyimpangan ajaran dan perilaku, terutama perilaku jika dibandingkan dengan masa Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau. Itu karena mereka tidak tahu atau karena mereka tidak tahu, karena mereka kurang memahami dengan baik dan benar pesan-pesan Al-Quran dan hadis. Di samping beberapa ulama yang membawa juga tidak seikhlas zaman sahabat, tabi'in dan tabi'i. Dan ini Gus, anak-anak muda pada ini seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digateni. Man dzanna akhahu kafiran fahuwa kafir. Ini sudah masyhur di kalangan pesantren dan pelajar muslim. Barang siapa yang menuduh saudara muslimnya itu kafir, maka yang menuduh itulah yang kafir. Artinya kita tidak boleh serta-merta menuduh saudara muslim kita murtad atau kafir sebelum kita meneliti lebih dalam, lebih jauh sedemikian rupa. Bahkan negara kita ini negara hukum, untuk menentukan itu juga ada MUI, ada depak dan sebagainya. Hendaknya statement kita itu Gus Dur banget deh gitu. Ini kan negara hukum, selesaikan dulu di pengadilan, jangan langsung kau sesat-sesat kan begitu, kau kafir-kafir. Ada bagian-bagiannya yang sudah mengurusi kan. Hendaknya kita menghormati bagian-bagian itulah di negara kita ini. Artinya memang kemudian di akhir dari bait ketiga ini yen isih kotor ati akale, maka mudah sekali mengkafirke liyane. Karena faktor hatinya sendiri masih kotor, pikirannya juga. Ketika kita melihat sisi negatif sesuatu tanpa kita teliti lebih jauh dan seterusnya, sesungguhnya itu adalah kenegatifan yang ada pada diri kita sendiri. Dimunculkan dan ditembakkan ke orang lain. Padahal itu yahki ala nafsah. Menceritakan menunjukkan dirinya sendiri. Sedang ketika dia menghujat orang lain, sebenarnya dia sedang menghujat dirinya sendiri. Sesungguhnya begitu hakikatnya. Hakikatnya menghujat dirinya sendiri. Karena munculnya kata hujatan itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada dalam dirinya. Betul.
sebetulnya seperti itu. Ada yang idza sa'a fi'lul amri, Betul. fi'lul mar'i sa'a dulu. Iya. Ya, jadi ketika perilakunya jelek maka zonnya juga Zonnya jelek. juga jelek. Prasangkanya juga. Iya. Baik Gus, luar biasa, merasa saya dapat cas ini untuk ini. Baik para pemirsa, kita akan gali lagi tentang beberapa syair. Semoga dalam waktu 1 jam ini cukup untuk kita menjelaskan apa saja isi ya, penting dari syair tanpa waton ini langsung bersama Gus Nizam. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali.